Nama saya Ibra. Perkenalan, nama saya Elo. Jundan. Ini namanya Jundan. Malah bertemu lagi dengan kita. Si anak bocah-bocah kecil hebat. Mari lanjut. Baiklah, kita surati. Ya, kita baru di tempat Surya Mijaya. Ada yang bermain bola, sepak bola, dan tenis. Apa itu namanya? Apa itu? Casting. Manusia berkomunikasi menggunakan bahasa. Tujuan penggunaan bahasa adalah untuk menyampaikan ekspresi diri maupun gagasan kepada orang lain. Hubungan manusia satu dengan yang lain tak lepas dari penggunaan bahasa. Sehingga bahasa menjadi salah satu elemen penting dalam hajat hidup manusia. Bahasa tercipta secara alami dan berevolusi berdasarkan pengalaman kelompok masyarakatnya. Salah satunya adalah bahasa Jawa. Menurut data sensus penduduk tahun 2010, bahasa Jawa menjadi bahasa yang paling banyak digunakan sehari-hari di Indonesia. Sedangkan bahasa Indonesia menempati urutan kedua disusul dengan bahasa Sunda. Di Indonesia, bahasa Jawa dituturkan oleh mayoritas masyarakat di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Dari total 68 juta penutur Jati, 11,2 juta penutur bahasa Jawa tersebar di 30 provinsi lainnya. Selain di Indonesia, bahasa Jawa juga tersebar hingga Amerika Selatan, tepatnya di Suriname. Persebaran bahasa Jawa hingga Amerika Selatan ini terjadi karena adanya program transmigrasi orang-orang Jawa antara tahun 1890 hingga tahun 1939. Mereka dikontrak secara paksa untuk bekerja di Suriname oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Selain Suriname, bahasa Jawa digunakan oleh sekitar 30.000 orang di Belanda, serta sebagian masyarakat keturunan Jawa di Malaysia dan Kaledonia Baru. Sayangnya, dari tahun 2000 hingga tahun 2010, rata-rata 750.000 penutur bahasa Jawa berkurang tiap tahunnya. Meskipun mengalami penurunan, dalam banyak penelitian yang bersifat kuantitatif, bahasa Jawa selalu masuk dalam kategori bahasa yang aman. Namun, bagaimana kondisi bahasa Jawa jika dilihat dari segi kualitasnya? Kami mencoba merekam keadaan bahasa Jawa di masyarakat. Kami memilih kampung Baluarti di kota Surakarta. Baluarti sendiri merupakan perkampungan yang berada di dalam komplek Keraton Kasunanan Surakarta. Dulunya, daerah ini diperuntukkan bagi keluarga keraton dan para abdi dalam. Dalam kesehariannya, para abdi dalam menggunakan bahasa Jawa Kromo untuk berbicara dengan kerabat keraton, di mana bahasa Jawa Kromo merupakan tingkatan bahasa Jawa paling tinggi karena kesopanannya. Sehingga, penggunaan bahasa Jawa di kampung ini harusnya lebih kuat daripada kampung-kampung lainnya. Perkenalkan, nama saya Gatot Gasuki, usia 70 tahun.
Saya pensiunan pegawai negeri sipil. Sekarang di Baluarti oleh warga disebut sebagai tokoh masyarakat. Dan keseharian saya adalah bekerja di bidang sosial kemasyarakatan. Hari ini ziarah makam Kiai Solo dalam rangka hari jadi Kota Solo yang ke-274. Di hari ini Pak Wali Kota bersama rombongan akan ziarah. Ini acara setiap hari jadi Kota Solo. Pak Wali menziarahi leluhur Kota Solo, termasuk makamnya Kiai Solo. Oh, okay. Monggo, Pak. Okay. Gatot Basuki. Pria ini pernah dipercaya sebagai ketua RW di Baluarti. Beliau memang merasakan sendiri bagaimana bahasa Jawa pada tahun 60-an di kampung Baluarti. Pak Gun. Monggo, Pak. Monggo. Oh iya, Bro. Tahun 60-an ketika saya masih muda, saya masih sekolah di sekolah tingkat atas ya. Saya tuh melihat penggunaan bahasa Jawa di Baluarti ini menggunakan bahasa Jawa yang baik dan benar tahun 60-an. Karena apa? Karena orang-orang tua dulu masih banyak sentono-sentono abdi dalam keraton yang masih hidup, masih bisa memberikan keteladanan dalam berbahasa Jawa yang baik dan benar tahun 60-an. Ini adalah Mariatin. Mariatin merupakan salah satu pengurus pos lansia di Baluarti. Beliau mengenang bagaimana penggunaan bahasa Jawa antara anak dengan orang tua di Baluarti semasa kecilnya. Jadi istilahnya nek dino gerak terus. Waktu kecil saya tuh tidak bosan ya. Ini kan kita dipanggil dalam itu salah. Kulo. Nek dipanggil tuh kulo. Ora iso bedake. Nek dipanggil itu jawabnya kulo. Nun kulo itu loh, nun kulo. Wong desa Baru matur lagi dalem badhe ngono akhirnya nek ditimbali mulai mulai nun kulo. Misalnya kan ndak dalem, jadi dikaprah, jadi salah kaprah, jadi ada dipanggil dan waktu kita berbicara itu beda. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, kebahasaan di Nusantara mengalami babak baru. Setelah ditetapkan sebagai bahasa negara, supremasi bahasa Indonesia tidak dapat ditandingi. Penetapan ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan, penggunaan bahasa Indonesia saat ini secara khusus diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Perpres ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Di dalam regulasi tersebut, bahasa Indonesia wajib digunakan di 14 tempat dan atau keadaan, salah satunya di ranah pendidikan. Di ranah pendidikan, bahasa Indonesia memiliki kedudukan tinggi,
yaitu sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan seluruh Indonesia. Kewajiban penggunaannya sebelumnya sudah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950. Kemudian, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 41. Dan terakhir, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 33. Meskipun penggunaan bahasa Indonesia bersifat wajib, bahasa daerah masih dapat digunakan di tahap awal pendidikan, apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan atau keterampilan tertentu. Poluan nganggo klambi warna apa? Neng kandang ono bebek nih, kwek 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 kwek, kene kwek kwek, ono kwek kwek, kabeh muni kwek kwek. Sebetulnya kalau dulu waktu saya kecil itu ya setiap hari, setiap di dalam kelas maupun di luar itu TK sampai kelas 2 itu masih bahasa Jawa. Nah, kelas 3 baru dikenalkan bahasa Indonesia. Jadi mengenal bahasa Indonesia itu kelas 3. Sudah cukup kuat. Nah, dulu kan gitu. Jangan belajar bahasa lain kecuali bahasamu sendiri belum kuat. Jadi kalau zaman dulu generasi saya itu masih diberi tuntunan, berbahasa Jawa yang baik, berbahasa Jawa yang benar itu masih ada tuntunan. Tetapi sekarang itu kelihatannya menurut saya orang sudah tidak memperhatikan tentang Paromo Sastro. Paromo Sastro tentang empan papannya menggunakan bahasa Jawa, tapi asalkan bahasanya dimengerti, cuma itu aja. Jadi bahasa hanya sekedar sebagai alat komunikasi, jadi bukan sebagai budaya yang dulu katanya adiluhung tuh ada graduasinya dulu. Ini untuk tataran orang tua, ini tataran dengan teman, ini tataran dengan orang-orang yang di bawah, artinya di bawah umurnya, di bawah generasinya itu dulu ada tatarannya. Sekarang sepertinya tidak ada tataran-tataran itu. Ya, sama ya. Bahasa daerah untuk pengantar pendidikan memang masih memungkinkan. Namun, tren dewasa ini, bahasa daerah hanya digunakan di hari-hari tertentu. Kalau di sekolahan itu sebetulnya memang untuk sehari-hari itu kalau di luar kelas kita bisa pakai bahasa Jawa. Tapi kalau di dalam kelas itu kan sekarang diharuskan untuk bahasa Indonesia. Jadi hanya Jumat yang harus kita kenalkan. Jika dahulu, bahasa daerah diperlukan sebagai pengantar untuk belajar, saat ini bahasa daerah justru menjadi mata pelajaran yang dipelajari di sekolah. Ini terjadi karena semakin lemahnya pendidikan bahasa daerah di ranah keluarga, yang berdampak pada ketidakcakapan anak terhadap bahasa daerahnya. Ini adalah salah satu kegiatan Posyandu di Baluarti. Komunikasi lintas generasi banyak terjadi dalam kegiatan ini. Di sini dapat kita lihat bagaimana penggunaan bahasa di ranah keluarga dan masyarakat Baluarti.
Kutu muda ya. Tidak siting banget dah. Derek pas. Derek pas. 10-6. Rasido. Saya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu loh sama Om itu loh. Halo. Penggunaan bahasa Jawa terbatas kepada sesama orang tua. Sedangkan bahasa Indonesia sudah digunakan untuk berkomunikasi dengan anak-anak sejak dini. Ya, sekarang tuh sepertinya ya berbahasa Jawa itu ya alami, tidak pernah ada yang diajari, dituntun, diberi. Ini memang kelihatannya loh. Saya jarang sekali melihat orang memberikan pelajaran berbahasa kepada anaknya. Bahkan kesannya tuh kayak wis asal ngomong. Asal ngomong. Karena gini, anak-anak sebetulnya kalau bahasa daerah tapi bahasa kasar gitu masih bisa menerima. Tapi memang di sini itu kan banyak bahasa Indonesia. Jadi memang untuk bahasa daerah kurang untuk Jadi memang perlu bahasa ibu itu harus kan. Makanya ini ada program pengajaran bahwa tiap Jumat itu mengenal bahasa Jawa. Yo, bariki konco-konco senam ya. Iya Bunda, awake ben sehat. Dalam hitungan angka, bahasa Jawa termasuk kategori bahasa yang aman. Namun, kita boleh saja bertanya, apakah cukup jika menjadikan kuantitas sebagai parameter tunggal vitalitas sebuah bahasa? Belum pernah lihat gamelan. Saya juga masih mempertanyakan ketika kuantitas itu masih ditonjolkan. Artinya seberapa jauh kita juga menerima bukti survei bahwa bahasa Jawa itu masih eksis. Sehingga menyatakan bahwa masih dikategorikan aman. Tapi sebenarnya secara praktek di lapangan sudah banyak jauh dari rasa aman itu tadi. Nah, aman itu kan ada parameternya. Aman di mana? Kita pemakai bahasa itu secara lisan atau secara tertulis? Lisan dan tertulis apakah itu akan sama? Rembuk hijau kali. Rembuk hijau kan tinggal itu. Hijau tak Mbak? Nggih, sing berikut. Sewu, bangsa, 6, pitu kali niki sekawan 11 kali 8,5 19,5 napa malih? Enggak satu saklan belem ya. Faktanya, bahasa Jawa memang masih digunakan. Namun, tak sedikit istilah Jawa yang justru lebih asing daripada bahasa asing. Penguasaan penutur jati bahasa Jawa pun mengalami penurunan kualitas, tak terkecuali di Baluarti. Memang sekarang zamannya kan kita harus menyesuaikan zaman. Tapi kalau saya takutnya itu kan bahasa kita sendiri ibu hilang. Jawa udah hilang, Baluarti. Saya sekarang anak foto saya juga anaknya apa? Anaknya ini apa? Anak cecak apa? Sawiya. Anak tikus apa? Cindil. Masa cindil ya namanya cindil. Begitu. Jadi anak sekarang tuh sudah tidak tahu, buta sama sekali mengenai bahasa daerah. Karena di sekolahannya sendiri. Banyak sekali idiom-idiom Jawa, istilah Jawa, padanan kata Jawa yang mereka sudah hampir sama sekali tidak tahu. Dan mereka hanya mengetahui yang sebatas mereka tahu. Termasuk lafal. Orang membedakan wedi dan wedi saja sudah tidak bisa. Kadang anak harus diperkenalkan kata-kata yang seperti itu.
untuk bisa membedakan lafal tertentu, membedakan do dengan do, membedakan to dengan to. Itu kan sekarang menjadi apa ya, saya katakan dalam bahasa Jawa kisruh. Kisruh itu hampir ini nggak ada bedanya antara ketika saya mengatakan wedi yang berarti pasir kalau di sini dengan wedi yang berarti takut. Nah ini numpuk Mas, ini gejala ini sangat numpuk. Dados menjadi dados. Ini banyak terjadi loh. Mulane wiwit bocah bisa ngomong diajari basa supaya menawa gede wis turut basane. Mula Kang, aku meling karo kowe. Tangga-tanggamu dikandani supaya ngarahke anake basa. Kondisi penggunaan bahasa lebih dari satu merupakan hal yang lumrah terjadi. Terlebih di dalam masyarakat multikultur seperti Indonesia. Dalam ilmu kebahasaan, kondisi ini disebut dengan diglosia. Fungsi perhubungan di dalam keluarga mulai tergantikan oleh bahasa-bahasa asing. Meskipun tinggal di lingkungan berbahasa daerah, banyak yang memilih bahasa Indonesia, bahkan bahasa asing sebagai bahasa di dalam keluarganya. Seperti ini misalnya dari anak saya yang ke cucu saya itu sekarang lebihan lagi, lebih runyam lagi. Karena anak sekarang lingkungan pergaulannya rata-rata berbahasa Indonesia. Kemudian di rumah juga tidak diberi pelajaran atau pelatihan atau tuntunan berbahasa Jawa. Jika akhirnya ya bahasa Jawa itu semakin lama semakin surut. Karena sekarang itu sudah kuali. Lebih diutamakan bahasa Inggris. Itu yang di playgroup yang standar tuh ya bahasanya Inggris semua. Saya punya cucu itu ini putih bukan white. Dia nggak tahu putih, taunya white. Masa marah sama ibunya. Jangan gitu, putih ya putih. Terus kalau bahasa Inggrisnya white, itu jelaskan gitu. Oh nggak mau makan, it's yang bukan makan, it's. Jadi sudah di dalam keseharian ibunya juga di sekolahan itu yang sudah playgroup favorit itu semuanya bahasa Inggris. Ada yang juga bahasa Arab, ada. Bahasa Jawa enggak? Enggak, Mbak Vira, kupingnya pinten? Kupingnya di kuping. Hal ini terjadi karena bahasa Indonesia maupun bahasa asing dipandang lebih menjanjikan ketimbang bahasa daerah. Kali pertama juga saya pernah masuk ke ruang naskah. Waktu itu kalau tidak saya masih proses penulisan disertasi. Kita lihat anak muda lagi. Itu gempuran juga budaya ini ya. Ada kan juga orang-orang yang tidak setuju. Kenapa harus dibatasi penggunaan bahasa asing? Padahal kita tahu, lihat coba di media luar ruang banyak sekali bahasa asing yang berjejer di mana-mana yang tidak bisa kita kendalikan. Karena itu tadi dari awal mereka sudah diberikan pemahaman bahasa yang menurut orang tua itu bisa memberikan keuntungan untuk semua. Terjadi penerobosan fungsi satu bahasa oleh bahasa yang lebih dominan. Fenomena ini disebut dengan kebocoran diglosia. Yakni mereka orang-orang yang sobat. Yakni mereka orang-orang yang mampu menahan diri untuk tetap melaksanakan segala perintah Allah dan Rasulnya, dan juga orang-orang yang mampu menahan diri untuk tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu namanya bersabar. Dampak awal kebocoran diglosia adalah menurunnya kemampuan anak-anak dalam menguasai bahasa daerahnya. Penurunan kemampuan ini mengindikasikan semakin lemahnya fungsi bahasa daerah di masyarakat. Dan ini
merupakan indikasi serius menuju kepunahan bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Saya kurang tahu bagaimana ketika kita berbicara masalah bahasa daerah, seakan-akan bahasa daerah itu menjadi bahasa yang kedua. Jadi kami imbau sekali agar orang tua, bapak, ibu, dan anak paling enggak di dalam satu keluarga itu menggunakanlah bahasa daerah di dalam ranah keluarga. Kalau di dalam ranah keluarga mereka gunakan, di sekolah mereka belajar bahasa daerah juga sedikit kan, mereka belajar bahasa Indonesia, mereka belajar bahasa asing. Tapi di rumah nanti dia bisa mempraktekkan. Salah satu upaya pemerintah untuk melindungi bahasa daerah adalah dengan melakukan pemetaan bahasa. Nah, kami waktu mulai tahun 2008 menerbitkan satu peta bahasa daerah di Indonesia. Itu waktu awalnya kami memetakan bahasa daerah di seluruh Indonesia. Yang sekarang itu tahun 2018 ya, 2017 atau 2018 lah, itu udah sekitar 659 bahasa daerah yang kita miliki. Nah, bagaimana kita dengan kondisinya yang segitu banyak itu? Jadi di dalam bahasa yang kaya itu ada yang kondisinya aman, udah mulai tergerus, kemudian ada 5 klasifikasi sampai yang terakhir adalah kritis dan ada yang sudah punah. Selain pemetaan, Badan Bahasa juga melakukan revitalisasi bahasa daerah. Kami di Badan Bahasa itu juga punya revitalisasi bahasa daerah. Nah, ini revitalisasi bahasa daerah ini sasarannya bukan di sekolah, karena di sekolah kan sudah ada pembelajaran yang masih mulok segala macam. Nah, kami pembelajarannya itu di masyarakat berbasis keluarga. Nah, saya pernah menangani khusus untuk revitalisasi bahasa Nafri. Semangat pemerintah dalam melindungi bahasa daerah salah satunya tertuang melalui semboyan Badan Bahasa. Bangga berbahasa negara, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau misalnya mengutamakan bahasa Indonesia, saya setuju karena kita memang orang Indonesia dan kita harus menguasai bahasa asing supaya kita tidak ketinggalan informasi apapun yang itu sifatnya dari asing, dan itu wajib tahu. Kalau melestarikan bahasa daerah, yang disebut melestarikan itu bagaimana? Ini satu pertanyaan. Melestarikan dalam pengertian mengembangkan juga, kan seolah-olah kalau lestari kayaknya kurang ada gerakan gitu. Padahal itu justru ada gerakan untuk pembelajaran, untuk meningkatkan sehingga anak-anak itu mengerti. Ini kata ini misalnya piring dalam bahasa ini apa. Jadi kalau keluarga kan bisa berbicara apapun di keluarga, mengenal alat-alat di dapur. Kalau misalnya mereka petani, alat-alat bertani. Kalau mereka nelayan, alat-alat nelayan. Menurut saya kok beda antara ketika kita mengatakan mengutamakan bahasa daerah hanya sekedar dilestarikan saja, kemudian bahasa asing harus dikuasai. Yang disebut melestarikan sama aja dengan melestarikan budaya. Kalau melestarikan itu terjemahannya nguri-uri. Kalau nguri-uri mati pun nggak apa-apa kan? Sudah mati diuri-uri seperti hanya gamelan. Kita menguri-uri nggak usah ditabuh nggak apa-apa. Yang penting ada fisiknya. Nah, apakah bahasa akan menjadi seperti itu? Yang penting ada kamusnya lah. Perkara orang tidak bisa baca kamusnya, nggak masalah. Yang penting ada kamus bahasa Jawa. Untuk menandingi di situ ada kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa asing. Tetapi kalau ngurip-urip, apa yang akan kita lakukan dengan kamus bahasa Jawa yang sedemikian tebalnya itu dengan banyak sekali atau ribuan kata yang mungkin hampir saya sendiri saja mungkin tidak menguasai itu. Pemerintah bersama para ahli bahasa telah menentukan fungsi tiap bahasa di Indonesia. Regulasi kebahasaan juga telah dirancang untuk mengakomodir kondisi diglosia, dengan tetap memperhatikan kemudahan berkomunikasi antar daerah yang berbeda bahasa.
Meskipun pilihan bahasa merupakan hak setiap masyarakat, namun keberlangsungan suatu bahasa juga menjadi tanggung jawab masyarakat pemilik bahasa tersebut. Dan ini bukan hanya sekedar tanggung jawabnya pemerintah, jangan menyalahkan pemerintah, tanggung jawab kita semua. Yang kalau mau dikatakan bahasa Jawa nanti akan tergerus, bukan punah ya, saya katakan tergerus. Tergerus itu masih ada sisanya. Yang siapa yang akan disalahkan? Jangan salahkan anaknya, salahkan orang tuanya. Bahasa daerah itu memang menjadi perhatian, dan disitulah kekayaan yang super di kekayaan Indonesia. Jadi di antara sekian budaya, bahasa itu menjadi kekayaan yang tidak terhingga. Bagus, itu bahasa nasional, tapi bahasa ibu itu harus lebih dikuatkan. Tetapi saya masih optimis karena sehari-hari untuk pembicaraan sehari-hari masih menggunakan bahasa Jawa. Hanya saja memang dari segi penerapan, segi kehalusan itu sudah tidak seperti zaman saya masih kecil. Pandowo ya kota Pandowo. Pandowo itu alas. Oh, gitu. Kan orang Patalan kalau ini salah. Ini bahasane kelurahan. Kecamatan Wisomarno. Oh, gitu. Alas itu kan Pandowo. Pandowo alas, Pandowo. Fungsi bahasa daerah sebagai lambang identitas serta lambang kebanggaan daerah pada akhirnya kembali kepada tiap individu. Dalam baluarti dia justru masih ada hubungan dengan pemilik rumah. Jadi entah generasi keberapa. Dari rumahnya di sini, sanggarnya di sini, dia juga lahir di sini. Menika sampun leres kula kasatipun menika sampun nastan sah. Yen menawa kowe rabi hubung karo wong elek iku bakal ini pajak. Dan satu hal yang perlu kita cermati, jika bahasa Jawa yang memiliki penutur 68 juta jiwa di Indonesia mengalami kemunduran, apa kabar bahasa daerah lainnya?
Baik cantik